Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, iya, aku akan turunkan malaikat-malaikatku kepadamu. Wujudnya apa? Nggak ada yang tahu, Pak. Wujudnya nggak ada yang paham. Cukup berdesis. Hatta seorang pencuci piring di satu perusahaan catering yang honornya Rp25.000 sehari. Kalau ngelihat size, ngelihat ukuran order catering sampai 120 juta per event, sakit hati, Pak. Ya Allah, gue nyuci piring ini cuma 25.000 bayaran. Tapi Pak, pencuci piring yang mengerti teori konversi senang. Ya Allah, aku bekerja bukan untuk bos cateringku, aku bekerja untukmu ya Allah. Aku cuci piring-piring ini supaya para tamu kemudian makan dengan piring yang bersih ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak saya anak-anak yang sukses. Jadikan anak-anak saya anak-anak barokah. Jadikan anak-anak saya Allah bisa kemudian menjadi pengusaha-pengusaha dan orang-orang hebat. Demi Allah Pak, urusannya nggak ada urusan 25.000. Nembus batas sudah. Nembus batas sudah. Asli nembus batas itu. Tapi coba, cuma nyuci piring. Susah Pak, jadi beban. Padahal fieldnya, Pak, namanya field mah kata Rasulullah apa? Kamu pindahin batu saja nilainya luar biasa. Pinggirin duri aja luar. Ini kayu ngalangin orang jalan. Pinggirin. Itu Pak. Konversiannya. Apa kata Rasulullah? Gimana kamu ngucap? Kama kulta. Gimana kamu ngucap? Kamu pinggirin itu. Terus kamu bilang. Ada orang ngeganggu aku ya Allah. Maka gangguan itu Allah pinggirin. Padahal kalau dilihat dari sisi harga ya. Value, price. Dari job itu minggirin kan apa sih Pak? Tinggal geser doang pakai kaki juga beres gitu loh. Tapi ternyata itu menginvite the power of Allah di urusan hajat kita. Miracle ini. Senang. Tambah lagi dia bebannya, tambah lagi beratnya sekelas Pak Bupati. Wow, konversiannya makin gede itu. Makin tinggi, makin pol. Ini seru ini. Ustadz, anak kelas 2 SMP. Anak kelas 2 SMP. Ustadz, iya. Kalau saya pelajar gimana Ustadz? Emang kamu pengen apa? Saya pengen sekolah di Korea Ustadz. Iya. Kamu layani guru kamu. Kamu layani teman-teman kamu. Kamu bantuin, datang sebelumnya, rapi-rapiin meja, pulang nanti setelahnya, orang-orang setelahnya teman-teman rapiin dulu meja. Jangan sampai ada tukang sapu yang nyapuin kelas kamu, karena kelas kamu sudah bersih duluan. Kamu iseng rapi-rapiin musola. Kemudian dengan izin Allah saya cerita, saya ke Korea. Sekian tahun kemudian. Diketuk tuh sama pemerintah di sana, flat saya. Satisub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ada mahasiswi mau ketemu. Iya boleh, masuk. Berapa orang? Berdua sama temennya. Suruh masuk, Mas. Terus dia bilang, makasih ya Ustadz, saya ada di sini. Subhanallah. Di Korea yuk, di Korea. Oh bisa saya bilang. Ya jalannya tuh katanya. Ya gimana jalannya? Ya saya masuk UI Ustadz. Wah hebat. Lalu di sini S2 apa S1? S1 Ustaz. Apa? Kedokteran. Susah loh Pak. Dapat beasiswa S1 di luar negeri susah. S2 banyak. S1 susah. Pokoknya saya ngerjain aja yang Ustaz bilang. Pokoknya bantuin orang aja. Layanin orang aja. Nah kakak kelas saya minta ditemenin. Temenin gue yuk. Kemana Kak? Ke dekan. Ngapain? Ngasih berkas. Ternyata berkas itu berkas beasiswa.
pertukaran mahasiswa. Sampai di dekan, dekan nanya, kan berdua nih yang datang, dekan nanya, kok cuman satu? Gitu. Bisa begitu loh. Yang senior bilang, ini mahasiswa baru. Oh sekalian aja, dia panggil sekretarisnya. Ini diurusin sekalian ya, dalam 3 hari harus sudah ada berkasnya, mumpung nih dibuka. Sudah, kamu langsung pindah saja ke Korea. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya break sebentar dengan kisah terakhir sebelum break, cerita tentang Ari ini santri saya. Aduh, pencapaian tahfiznya payah. Masih kenal Ari? Pak, yang lain 2 juz, sejuz, halaman, ada yang 5 halaman sehari. Ari ini setengah halaman aja susah, 2-3 ayatnya susah. Tapi saya kalau datang ke pesantren, saya minta doa sama anak ini. Saya kalau datang ke pesantren Pak Bupati, itu ada si Ari, terus saya minta doa sama dia. Kenapa? Allah, anaknya itu ringan tangan ngebantu orang. Singkat cerita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang lain pada zeng UI, zeng UGM, zeng ITB, zeng IPB, zeng ITS, UNER, UIN, IKIP dan lain sebagainya. Ari kayak nggak jelas mau kemana. Ya memang Pak, dalam sisi dia punya prestasi nilai, no nilai, nggak ada nilai yang membuat dia cukup syarat untuk dapat beasiswa dan lain sebagainya. Nggak ada Pak. Tapi inilah yang disebut dengan keberuntungan. Teman-temannya ikut tes ke Tunisia. Ari tidak ada jadwal ikut tes karena dia tidak ada dalam daftar nama anak yang dites. Tapi Ari membantu teman-temannya. Kondisiin mobil pondok, kondisiin sopir pondok dan lain sebagainya, sehingga dia menemani anak-anak yang berangkat ke tes Tunisia. Karena Ari bukan yang dimasuk dalam daftar, dia nunggu di depan pintu di kedutaan Tunisia. Lagi duduk nih, datang seorang Syekh Kabir, memberi salam, assalamualaikum. Ari jawab, waalaikumsalam. Kaifal hal, gimana kabarnya kamu? Baik. Kenapa kamu duduk di sini? Ari bingung. Bukan dia bingung apa-apa, dia nggak ngerti bahasa Arab, Pak. Asli Pak, kisah ini dengan izin Allah saya cerita. Dia cerita itu, dia aja ngomong gak ngerti blas. Terus dia nangis. Netes air mata tuh maksudnya gue goblok amat gitu. Tapi si Syekh itu terenyuh. Kok bisa ada anak yang ngomong sama dia nangis? Ditenteng Pak, ditenteng, terus diajak masuk. Kemudian seluruh penguji diberitahu, ya itu hal MTH, ya Tuhan sahibul MTH. Dia bilang, hada waladi, ini anak saya. Segitu doang Pak. Lalu kemudian Ari berangkat ke Tunisia. Allahu Akbar. Hebat loh. Hebat loh. Kita akan break dulu ya. Setelah yang berikut ini kita sambung. Iya. Udah rehat-rehat dulu bentar.